Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah Ulumul Hadis ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita coba dulu sedikit mengulang materi kemarin tentang pengertian hadis ya. Lebih gampangnya kita praktekkan saja dari praktek hafalan hadis kawan-kawan ya. Yang pertama minggu kemarin kawan-kawan sudah menghafalkan hadis qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah yang kemarin mengenai tentang masalah mandi dan masalah sholat berjamaah ya. Nah, di sini ada qalanya dari Imam Malik. Nah, kemudian kita akan lihat ya. Hadasana ada istilah jalur periwayatan. Ya. Ada istilah jalur periwayatan yang namanya itu hadasana. Ya. Artinya menceritakan kepada kami. Ya, ini hadasana. Ada juga istilah yang lain adalah akhbarana. Ya. Ini juga istilah. Kemudian ada istilah an dari, ada istilah an juga dari, dan ada istilah an bahwa. Ya. Nah, pada hafalan kemarin, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari kemudian mengambil riwayat dari Abdullah bin Yusuf. Ya. Kemudian mengambil lagi riwayat dari Imam Malik. Jadi istilahnya itu namanya adalah pohon sanadnya, atau mengambil riwayat dari referensi atau riwayat rawi yang sebelumnya. Kalau kita lihat kemudian ada lagi Abdullah bin Umar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat isi ini namanya adalah pohon sanad ya, atau rentetan rawi atau riwayat dalam meriwayatkan hadis. Tapi Pak Ulun lancak membaca dalam sebuah hadis itu langsung aja Rasul SAW bersabda, berarti bisa jadi ringkasannya saja dipotong, tapi lihat footnote-nya, referensinya. Jika riwayatnya misalnya hadis riwayat Imam Bukhari, berarti riwayatnya dari Imam Bukhari. Tapi yang lengkapnya dalam kitab Sahih Bukhari. Jika riwayatnya dari Imam Muslim, berarti riwayatnya dari Sahih Muslim. Ya. Nah, maka Imam Muslim yang dijadikan sebagai referensi riwayat hadis. Tapi kalau riwayatnya misalnya Musnad Imam Malik, ya berarti dari Imam Malik referensinya. Ya. Nah, itu seluruh dari referensi dari jalur periwayatan. Nah, sekarang kita lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil dari Abdullah bin Umar. Ada juga riwayat dari Nafi, riwayat dari Malik, Abdullah bin Yusuf, dan Imam Al-Bukhari. Ini, jadi kalau pohon sanadnya ke bawah, kalau jalur periwayatan ke itu. Ya. Jadi Rasulullah SAW lahir di kota Mekah, meninggal di Madinah tahun 11 Hijriah. Ya. Kemudian Abdullah bin Anas ini adalah seorang sahabat Nabi, Abdullah Ibnu Umar ya. Sini. Kemudian ada yang namanya Abdullah bin Umar, kemudian Imam Malik mengambil daripada Imam Nafi dan seterusnya. Nah, kenapa ada istilah-istilah seperti ini Pak dalam pohon sanad? Ini namanya adalah referensi dalam jalur periwayatan sanad. Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat. Kemudian Abdullah bin Umar menyampaikan kepada Imam Nafi. Imam Nafi, guru dari Imam Malik, menyampaikan kepada muridnya Imam Malik. Imam Malik menyampaikan kembali kepada Abdullah bin Yusuf, dan terakhir Abdullah bin Yusuf mendengarkan kepada Imam Al-Bukhari. Nah, referensi-referensi ini pada akhirnya memudahkan kita melihat bahwa kumpulan sanad atau referensi sanad itu tidak terlepas dari pertama Rasul, ya, maaf saya cor-cor di sini ya. Pertama sahabat, ya, kemudian dari sahabat ada yang namanya Rasul pada sahabat,
Kemudian loncat lagi ke bawah, loncat lagi ke bawah. Nah, bisakah Pak loncatnya langsung dari Imam Bukhari dari Rasulullah SAW? Sebenarnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena pada prakteknya ada yang namanya pohon sanad. Tapi kenapa Pak di buku-buku itu tertulis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW. Misalnya langsung aja dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda. Sementara riwayatnya tidak ada pas sanadnya. Nah, itu jawabannya karena Imam Bukhari meringkas atau dari Imam Muslim tadi meringkas langsung kepada Imam Bukhari, ya, Abu Hurairah. Nah, kemudian Abdullah bin Umar, siapa Abdullah bin Umar itu? Beliau adalah seorang sahabat lahir di kota Makkah sebelum Hijriah, kemudian meninggal di Madinah tahun 73 Hijriah. Kemudian Abdullah bin Umar menyampaikan kepada Nafi', Imam Nafi', maula mantan budak Ibnu Umar, meninggal di Madinah dan kemudian menjadi guru oleh Imam Malik. Jadi Nafi' ini adalah dulunya seorang budak. Budak siapa? Ibnu Umar. Ya. Kemudian yang selanjutnya Imam Malik mendapatkan riwayat hadis tadi dari Imam Nafi'. Siapa Imam Malik? Malik bin Anas, lahir di kota Madinah tahun 93 Hijriah, meninggal di Madinah tahun 1179 Hijriah. Kemudian Imam Malik menyampaikan kembali riwayat ini ke muridnya Abdullah bin Yusuf. Siapa Abdullah bin Yusuf? Ya, lahir di Damaskus, meninggal di Mesir tahun 217 Hijriah. Ya, dekat dengan Imam Syafi'i ya tahun 2017. Kemudian Imam Bukhari mendapatkan riwayat dari Abdullah bin Yusuf, yaitu Imam Bukhari lahirnya di Bukhara tahun 1994 Hijriah, meninggal di Khartoum, Samarkand pada tahun 256. Nah, inilah yang namanya pohon sanad dengan jalur periwayatan dari Bukhari, kemudian mengambil dari Malik, kemudian mengambil dari Nafi', Abdullah bin Umar, kemudian Rasulullah SAW. Nah, istilah-istilah seperti ini dari hadasana menceritakan qala wa akhbarana telah mengabarkan kepada kami. Ini adalah istilah dalam hadis ya. Nah, kalau istilah-istilah hadis ini perlu pian-pian pahami atau rekan-rekan pahami bahwa jalur periwayatan dalam sebuah hadis itu harus jelas. Harus ya, jelas. Baik. Kita lanjutkan. Baik. Kemarin kawan-kawan sudah membacakan sebuah hadis, kita akan pahami lagi, mengulang sedikit. Hadis yang pertama, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, tadi sudah disebutkan, riwayatnya dari Imam Bukhari. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Ibnu Abdullah bin Umar radhiyallahu an, kuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil. Ini hadis matannya ya. Tapi kalau ini sanad ya, ini real rawi. Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf yang berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang kalian mendatangi sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi. Falyaghtasil artinya mandi. Jadi riwayat ini kenapa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini supaya kawan-kawan bisa maknai ulang bahwa meskipun tidak hafal seluruh referensi dari sanadnya, boleh aja mungkin kawan-kawan itu hanya menghafal di sini saja. Tapi kalau untuk membaca, baca seluruhnya. Tapi kalau untuk hafalan, istilahnya matan saja boleh saja. Tapi yang kedua, pian pahami juga terjemahannya. Ya, jadi jika orang itu menurut Syekh Fatullah ini bahwa mandi sangat disarankan bagi mereka yang akan mengikuti sholat Jumat. Yang kedua, bau keringat atau lainnya dapat mengganggu kekhusyuan sholat Jumat. Jadi apa dalilnya Pak itu? Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil. Setiap muslim diminta untuk bertoleransi dengan perasaan muslim lainnya. Nah, di mana referensi ini Pak letaknya? Nah, sekarang kita lihat di bawahnya ada referensi dari Imam Bukhari. Nah, ini tadi saya bilang ya. Kadang kita hanya melihat di bagian qala Rasulullah SAW idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendatangi salat Jumat hendaklah ia mandi. Langsung seperti itu ya, tapi di ujungnya apa? Dalam kurung H.R, kemudian riwayatnya adalah Bukhari. Nah, ini berarti apa? Referensinya ada dalam kitab Bukhari. Nah, jika referensinya ada dalam kitab Bukhari, kita lihat nih referensinya. Apa referensinya Pak? Ini referensinya.
Ini yang dimaksud tadi kenapa kadang di dalam sebuah buku atau pelajaran itu hanya menyebutkan hadisnya saja. Ya. Hadis yang kedua masih yang kita bahas. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati tafdhulu salatul fardhi bi 27 darajatan. Imam Bukhari radhiyallahu anhu berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf yang berkata telah menggambarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar Rasulullah SAW bersabda salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Nah, yang dihafal apa-apa? Yang dihafal adalah kalimat contohnya ini tadi. Ya, yang dihafal adalah kalimat contoh dari hadis ini apa? Matanya. Salatul jamaati tafdulu salatul fardhi bi 27 darajatan. Terjemahannya salat berjamaah lebih dibandingkan dengan salat 27 rakaat. Saya tanya nanti, ada sebuah hadis menyebutkan salat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian dengan 30 derajat. Apakah ini hadis benar atau tidak? Nah, jawabannya benar atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang hadis yang benar adalah 27 derajat, bukan 30 derajat. Silakan ulang-ulang. Nah, pesan hadis ini pertama, salat jamaah itu lebih baik dibandingkan salat sendiri. Perbandingan 27 derajat bagi kita salat sendirian. Karena lebih baik maka disarankan bagi umat Islam untuk salat fardu berjamaah ya. Baik, selanjutnya hadis yang ketiga ya. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an-Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Hadisnya dari riwayat Imam Bukhari, hadasannya tadi, kemudian matannya ini ya. Ini isinya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah berkata kepada kami dari Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bersabda, orang yang kehilangan sholat asar seperti orang yang kehilangan keluarga dan hartanya. Pesan hadisnya apa? Karena kita pentingnya salat asar, maka jangan sampai kita tidak salat meninggalkan seperti meninggalkan keluarganya. Seakan-akan seperti meninggalkan keluarganya, jadi ya tidak ada apa-apanya hidup di dunia ini, gitu ya. Dan hartanya juga ya sama, tidak ada manfaatnya. Ya. Yang selanjutnya, yang kedua, keluarga dan harta merupakan suatu yang sifatnya berharga. Tapi jika salat asar itu juga sangat berharga, berarti apa? Maka salat asar itu lebih berharga buat semua orang. Yang ketiga, semua orang yang takut kehilangan keluarga dan hartanya, maka sepatutnya juga takut meninggalkan salat asar. Ya. Jadi, kalau kita berasumsi bahwa saya sangat sayang dengan keluarga dan harta dan sebagainya, apalagi dengan kajian dengan sholat, maka juga diwajibkan. Bahkan kalau perlu, itu seakan-akan orang takutnya bagaimana. Ya. Ketakutannya bagaimana bisa dilihat dari bagaimana yang bisa kehilangan harta dan keluarganya. Ya. Hadis yang keempat, qala Imam Bukhari rahimahullah taala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yataharra ahadukum fayusalli 'inda tulu'i syamsi wa la 'inda ghurubiha. Janganlah salah seorang dari kalian sengaja salat ketika matahari sedang terbit dan atau ketika saat terbenam. Artinya jangan sampai tertinggal salat subuh lawan salat asar. Kemudian pesan-pesan hadis diantaranya apa? Tidak disarankan seseorang untuk sholat sunnah ketika matahari baru terbit. Artinya ketika sholat subuh berakhir, kemudian isyraq. Nah, tunggu sebentar, jedakan sebentar sekitar 5 menit atau 3 menit dari waktu habis sampai masuk ke isyraq. Supaya jangan sampai masuk kategori endatul syamsi ini. Ya, supaya jangan sampai kategori endatul syamsi. Ya. Baik. Nah, supaya jangan sampai kena tulai syamsi, maka sifatnya apa? Nah, tunggu dulu kalau memang waktunya subuh habis, tunggu sekitar 5 menit, baru masuk sholat isyraq. Silakan sholat sunnah isyraq, kemudian lanjutkan dengan sholat sunnah duha. Kemudian yang kedua, tidak sarankan juga seorang muslim untuk sholat sunnah ketika matahari akan tenggelam. Misalnya maghrib nih, hendak maghrib sekitar jam 6:30 kurang, ya janganlah sholat sunnah. Tunggu dulu sampai maghrib selesai. Ya. Kemudian yang ketiga, salat di waktu terlarang dimaksudkan untuk menjaga kemurnian untuk seseorang. Ya, jadi ada beberapa salat sunnah yang dilarang, misalnya ketika habis asar, kecuali salat yang sifatnya salat jenazah itu boleh saja. Tapi kalau salat yang asar jangan. Ya, atau lagi salat sunat
sebelum imbah subuh misalnya. Imbah subuh mau sunat mau apa? Nggak ada, tunggu aja. Jadi imbah tuntung sholat subuh, tunggu sampai isyraq. Ya, setelah isyraq baru sholat sunnah isyraq. Jadi itu artinya tidak boleh sholat sunnah itu di waktu imbah sholat subuh. Jadi misalnya sholat subuh, ya hayya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz seterusnya dibaca amalan ya hayya qayyum seterusnya atau dan sebagainya. Ya. Maka ketika itu dibaca selesai dan baca sholat subuh berjamaah, maka setelah itu apa? Maka dilanjutkan dengan sholat sunnah. Nah itu tidak boleh. Ya, jadi tidak usah sholat sunnah setelah sholat subuh. Kapan terjadi sholat sunnah, Pak? Setelah pian sholat setelah sholat subuh berakhir sekitar jam 6:30 ya, baru sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah duha habis itu. Ya. Baik. Selanjutnya hadis yang kelima tentang An Ibnu Umar radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Ini senang nih ya. Jika kita diundang ke acara walimah hendaklah ia menghadiri. Misalnya ada pertanyaan karena di ujian tuh misalnya ujian desainnya aku bacakan hadisnya atau dibaca hadisnya idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apakah ini hadis atau bukan? Nah, jawabannya kan cuma satu. A, apakah hadis ya tadi ya. B, bukan. Nah, pilih nanti misalnya hadis ya. Pesan hadis, proses pernikahan merupakan peristiwa yang sangat sakral mungkin dalam Islam. Oleh karena itu, jika ada undangan walimah, hendaklah datangi jika tidak ada uzur. Misalnya sekarang ini mungkin uzurnya adalah masalah pandemi, ya silahkan datang tapi dalam kondisi yang mungkin menjaga jarak dan sebagainya. Ya. Hikmah di balik itu agar tidak terjadi fitnah ketika suami istri baru di jalan, baru tinggal bersama. Ya. Hikmahnya tadi ketika orang sudah menikah, orang tahu, di kampung tahu, oh ini menikah dan sebagainya. Oh, jadi ketika dia berjalan tidak lagi jadi fitnah ini kadang kemana kesana kemari berjalanan ya kan berduaan nikah ada jadi ghosting. Janganlah ya. Ada aja rezekinya, ada aja kena jodohnya. Kalau emang sudah siap minta sama Allah, ya Allah tolong beri ulun rezeki yang memang sifatnya dan jodoh untuk calon suami atau calon istri ulun nantinya. Kalau sudah minta dan ketika Allah beri, terima, jangan ditolak ya. Karena Anda minta pada Allah, ya insya Allah diberi saja. Jangan ditolak pas Allah berikan, pada level nih, jangan ya. Nah, ini referensinya. Tadi saya bilang juga di awal, referensinya di mana, Pak? Nah, referensinya ada dalam kitab hadis Bukhari nomor sekian. Ini saya juga ya. Nah, nanti juga ada tugas akhir, tugas pribadi atau tugas individu. Kawan-kawan akan mengumpulkan 5 hadis nanti. 5 hadis lengkap dengan sanadnya, dengan matanya, dan pesan-pesan hadis seperti buku ini. Ya, dan referensinya di sini nanti lihatkan. Ya, di mana saja Anda hadis tersebut. Tapi bagaimana caranya Pak? Nanti ada pertemuan ke-9. Kita akan mentakhrij hadis, mencari hadis-hadis yang letaknya di mana. Misalnya ini nih. Nah, di mana letaknya ini silahkan Anda cari nanti. Maka belajarlah mengetik huruf Arab nanti, latihan di komputernya masing-masing atau di laptopnya. Ya, kalau komputer sih saya pikir jadi wajib ya sekarang ya, jatuhnya di wajib. Kalau saya laptop, kalau memang mahal laptop, ya tukar aja komputer-komputer yang bekas warnet ya. Warnet yang sekarang lagi bangkrut karena mereka sudah harus pakai iCore 3, iCore 7 ya. Sementara Pentium 4 itu mungkin masih banyak di warnet yang mungkin dijual sekitar 300.000, 400.000 sudah lengkap tuh, sudah ada layarnya, ada keyboardnya, ada mesinnya semua. Yang penting bisa ngetik aja, nggak usah mikir-mikir yang lain. Kalau HP khawatir tidak akan bertahan lama karena komputernya akan pian pakai sampai 4 tahun ke depan. Ya. Tapi kalau maksa kuitan jangan jual, tukarkan bah, janganlah ya. Ya sekawanya aja ya. Sekawanya aja. Memang kada kawan sama sekali Bang Pak, ya nebeng lah lawan kawan pian. Dulu kan kalau kawan-kawan itu ngekos di sini nebeng aja. Nebeng satu komputer untuk satu kos sekitar 8 orang yang pakai bisa aja. Tapi kan sekarang nggak ada teman-temannya ya, jadi terpaksa menggunakan komputer yang sifatnya ya kalau saya tuh pengalaman dulu tuh nukar laptop yang komputer yang murah-murah aja bekas warnet ya. Bekas warnet yang sudah bangkrut atau yang sudah berakhir atau mereka yang mau upgrade biasanya mereka ada yang jual itu harganya kan 300.000 jual timba ya yang penting mau office dah selesai aja. Ya jadi itu nanti tugas akhirnya membuat sebuah hadis 5 hadis nanti seperti ini. Ada hadisnya, ada riwayatnya, ada sanadnya, ada terjemahannya, ada pesan-pesan hadisnya atau hikmah di balik hadis yang kalian baca nantinya. Tapi itu nanti di pertemuan terakhir. Tapi siapkan aja dari sekarang sampai nyentak tajud ya. Jadi pertemuan terakhir nanti itu ada ujian UTS, ada ujian UAS, ada juga mengumpul tugas akhir individu atau tugas pribadi yang dikumpulkan pada akhir pertemuan. Ya. Oke, terima kasih. Lanjut ke
Hadis ke-6 hari ini sampai hadis ke-6, jadi 3 sudah, 4, 5, 6 hari ini. Ya, jadi nomor 4 dan 5 dan 6. Hadis ke-6 qala Imam Bukhari rahimahullah taala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah qala ma haqqu amri'in muslimin lahu syai'un yusi bihi yabitu lailatain illa wa wasaituhu maktubatun indahu. Menjadi kewajiban seorang muslim yang ingin mewasitkan sesuatu lalu berlalu 2 malam kemudian kecuali wasiat itu sudah ditulisnya. Ya, apa garang maksudnya ini, Pak? Artinya niat baik itu hendaklah ditindaklanjuti. Manusia tidak mengetahui kapan aja itu menjemput, karena pesan itu baik ingin dilakukannya dapat ditulis dalam bentuk wasiat. Jadi tulis saja wasiat. Ya, kalau memang ingin nulis wasiat lebih awal, silahkan. Ya. Nah ini yang Anda hafalkan nanti, tapi silahkan aja baca dulu 3 hadis, kemudian direkam dan dikirimkan supaya kalau pian ulang-ulang dan pian bisa pelajari kembali nanti hadis-hadis yang mungkin ada kemiripan dan bisa dijadikan sebagai referensi dalam pengetahuan dan pembahasan di masyarakat nantinya. Terima kasih untuk hafalan dan pembahasan tentang hadis hari ini. Lanjutkan nanti minggu depan hadis yang ke-7, 8, dan 9 ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kita lanjutkan di materi tema selanjutnya tentang kedudukan hadis dan hujahnya. Silakan pian nanti kirim VN-nya, voice note-nya. Boleh ininya saja dibaca, boleh. Boleh juga semuanya silahkan. Tapi yang dibaca apa? Terjemahannya wajib. Pesan-pesannya juga wajib ya. Pesan-pesannya tidak. Cukup matan dan terjemahannya saja. Karena 3 hadis kan ya, 3 hadis. Itu yang penting wajibnya ada matanya. Kalau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi dari sini bacanya, dari sini bacanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yusi bihi yabitu lailatan illa wasiyatu maktubatun indahu. Itu namanya apa? Yang dibaca. Tapi kalau yang nomor 5 tadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut dari sini ya. Dari sini ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.